Shalom saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya pergi ke San Antonio, Texas, Amerika Serikat bersama dengan beberapa rekan dari Badan Pengurus Pusat Sinode Gereja kita, GBI, untuk menghadiri General Assembly atau Sidang Sinode Raya dari Church of God yang merupakan gereja Pentakosta tertua di dunia yang juga merupakan mitra dari GBI. Acaranya digelar selama 4 hari, diikuti mungkin hampir 5.000 orang, termasuk 2.000 pendeta yang punya hak suara untuk melakukan voting kepada beberapa hal yang sedang dibahas. Nah, yang menarik hati saya, setiap malam diadakan semacam kebaktian kebangunan rohani, dan salah satu malam yang berkaitan dengan misi, di mana seluruh peserta yang berasal dari luar Amerika, peserta internasional, diminta untuk memakai baju daerah atau baju negara masing-masing yang khas dan membawa bendera masing-masing. Lalu kita berjalan mengitari main auditorium yang besar itu. Dan ternyata Church of God ini sudah ada di 186 negara di dunia. Jadi yang mengitari dengan membawa bendera juga sangat banyak sekali dari berbagai negara yang hadir pada waktu itu. Termasuk kita dari Indonesia tentunya dengan bendera merah putih. Nah, saya teringat ketika kita melakukan parade bendera tersebut mengitari auditorium. Dalam Wahyu pasal 7 dikatakan satu kali akan ada kumpulan besar, banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya dari segala suku, bangsa, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan Anak Domba dengan daun palem, dan kemudian kita berkata, keselamatan bagi Allah kami dan bagi Anak Domba yang duduk di atas tahta. Saudara bayangkan, dari sebuah gereja atau kelompok yang dilawat oleh Roh Kudus sekian puluh atau ratus tahun yang lampau di Amerika Serikat, sekarang mereka telah mengutus misionaris dan mendirikan gereja ke 186 negara di dunia. Di Indonesia bekerja sama dengan GBI. Itu sebabnya penting sekali untuk kita terus memberitakan Injil. Karena Injil adalah kabar baik. Nah, supaya Injil itu terus bisa bertumbuh di dalam hati orang yang mendengarnya, pemberitaan Injil harus disusul dengan penanaman gereja. Supaya melalui gereja mereka dibina, dimuridkan, didewasakan. Nah, setelah gereja ditanam, mereka juga harus melanjutkan dengan proses pemuridan tadi. Bisa melalui kelompok pemuridan, bisa melalui kelompok sel. Sebab kalau orang hanya diinjili lalu bertobat dibaptis, tapi tidak dibina, didewasakan, tentu mereka tidak akan menjadi serupa seperti Kristus. Karena itu, mari kita giat memberitakan Injil, sehati menuntaskan amanat agung Yesus. Tapi jangan lupa setelah pemberitaan Injil, kesaksian yang kita sampaikan, pemuridan harus dilanjutkan. Sehingga gereja mengalami pertumbuhan, baik secara kuantitas, jumlah yang tambah banyak, tapi juga secara kualitas, mutu rohani yang indah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.